Selamat datang di Imron Komis, selamat menikmati novel. Aku pewaris konglomerat, semoga bahagia selalu. Bab 871. Ayo bicarakan masalah ini dengan baik. Saat ini, meskipun wanita yang berdiri di depan Indi berusia sekitar 30 tahun, tetapi tubuh dan kulitnya terawat dengan baik. Selain itu, dia juga sangat modis. Dia terlihat seperti seorang manajer yang sangat profesional. Apalagi melalui nada percakapan wanita itu dengan Indi, Morgan juga merasa wanita itu memang seharusnya manajer Indi. Indi mengerutkan kening dan bertanya pada Novi dengan suara rendah, "Kak Novi, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Setelah ragu-ragu sejenak, Novi berkata kepada Indi dengan suara rendah, "Apa kamu tahu bahwa pihak lain tidak mudah disinggung? Ayo, ikut saja denganku dan jangan membuat masalah." Indi mengerutkan kening, lalu berkata dengan nada keras kepala, "Sudah kubilang, aku tidak kenal bos mereka, kenapa aku harus menemuinya?" "Kak Novi, aku tidak mau." Saat itu, pemuda yang memimpin tadi berkata dengan tidak sabar, "Nona Indi, kami telah membawa manajer Anda. Anda harus ikut dengan kami. Jika bos kami benar-benar kehilangan kesabarannya, maka akan merepotkan. Lagi pula, di matanya, Indi tidak lebih dari seorang aktris biasa, dan memang sangat jarang seorang aktris memiliki harga diri untuk menolak bos besar demi meningkatkan karirnya." "Aku tidak kenal bosmu," teriak Indi. Dia dengan keras kepala masih tidak mau pergi ke sana. Manajer Indi, Novi, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Nona, jangan mempersulitku, Pak Rafael juga datang, dan mereka semua menunggumu di restoran sekarang." "Pak Rafael juga datang," ucap Indi. Gadis itu langsung membeku di tempat setelah mendengar kata-kata sang manajer. Ekspresi wajahnya sangat tidak percaya. Di tempat ini orang lain bisa diabaikan, tapi orang seperti Rafael tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebelumnya, ada seorang aktor ditampar lebih dari 10 kali oleh Rafael di depan banyak penggemarnya karena menyinggung perasaan Rafael. Kemudian, aktor itu meminta maaf dan memberi sesuatu untuk menyenangkan Rafael. Akhirnya dia beruntung bisa selamat. Jika tidak, Rafael tidak akan pernah dengan mudah melepaskan aktor itu. Oleh karena itu, dalam hati Indi, dia juga sangat takut pada Rafael. Novi melihat ke arah Indi dan melanjutkan, "Nona, bos mereka orang terhormat. Dia memiliki aset bernilai ratusan miliar, dan latar belakangnya sangat menakutkan. Kali ini dia mendengar bahwa kamu akan datang, jadi dia sengaja mengumpulkan teman-temannya, hanya untuk bertemu denganmu, Kak Novi." "Aku benar-benar tidak." Raut wajah Indi masih terlihat ragu. Novi berkata dengan cemas, "Tidak apa. Pihak lain itu benar-benar bukan orang yang bisa kita abaikan. Kalau kamu benar-benar menyinggung perasaan mereka, apalagi Pak Rafael, pihak mereka tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, Nona Indi." Indi jelas terguncang saat ini. Dia merigerutkan kening dan bertanya kepada Novi, "Kak Novi, siapa sebenarnya bos mereka?" Bos mereka adalah, Novi baru saja membuka mulut untuk berbicara, tetapi tiba-tiba terdengar suara seseorang. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Baru saja Kak Indi mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ingin pergi ke sana. "Bukankah tidak sopan jika kalian memaksanya seperti ini?" Shirley yang terlahir dari keluarga polisi, ditambah lagi Indi adalah idola Shirley. Jadi, setelah dia tahu apa yang terjadi, tentu saja dia harus berdiri dan membantu Indi berbicara. Setelah mendengar kata-kata Shirley, pemuda yang tadi memimpin, menoleh dan menatap Shirley dengan acuh tak acuh. Kemudian dia berkata dengan wajah datar, "Nona, ada beberapa hal yang di luar kendalimu, untuk itu aku menyarankan agar kamu tidak mencampuri urusan kami." Sambil berbicara, Shirley berjalan ke arah Indi, kemudian memelototi orang-orang itu dengan matanya yang indah, dan berkata dengan nada yang sangat lantang, "Kenapa aku tidak bisa mencampuri urusan kalian? Kak Indi adalah temanku, karena dia tidak mau pergi, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa membawanya pergi hari ini." Melihat ini, Gibran, Arjuna dan lainnya segera berjalan di belakang Shirley. Indi menoleh dan melirik orang-orang di depannya. Pada saat ini, jejak keterkejutan muncul di matanya yang indah, karena dia tidak menyangka orang-orang ini akan berdiri untuk menyelamatkannya lagi. Pemuda yang memimpin tadi, melihat Shirley dari atas ke bawah, lalu berkata dengan enteng, "Kalian, keluar dari sini sekarang. Kami tidak ingin membuat masalah besar di restoran,
jadi kami tidak melakukan apapun pada kalian. Tapi jika kalian masih mencampuri urusan kami sekarang, maka kami tidak punya pilihan selain bertindak kasar. Shirley berkata dengan nada yang sangat menghina, bertindak kasar. Memangnya apa yang bisa kalian lakukan pada kami? Apa yang bisa kami lakukan pada kalian? Pemuda itu hanya bisa mencibir setelah mendengar apa yang dikatakan Shirley, kemudian berkata dengan angkuh, kalau begitu aku akan membiarkan kalian melihat apa yang bisa kami lakukan hari ini. Sesaat kemudian terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Saat ini, 7 atau 8 pria kekar bergegas menuju posisi Shirley dan teman-temannya. Orang-orang kekar ini tinggi dan kuat, dan mereka terlihat garang. Mereka adalah tipe orang yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah Arjuna dan Gibran melihat orang-orang bertubuh kekar tersebut, mereka langsung tercengang, dan ekspresi wajah mereka pun menjadi tegang. Bagaimanapun, Arjuna, Gibran, dan lainnya adalah mahasiswa biasa dan belum pernah melihat situasi seperti itu. Gibran pun menyadari mengapa pemuda itu begitu percaya diri saat ini. Ternyata sekarang pemuda itu datang dengan anak buahnya. Awalnya, saat di restoran, pemuda itu tidak membawa anak buahnya. Oleh karena itu mereka khawatir akan kalah dalam pertarungan, jadi mereka melepaskan Indi. Akan tetapi sekarang berbeda, dengan begitu banyak pria kekar yang mengelilingi Shirley dan yang lainnya, jika benar-benar terjadi perkelahian, maka Shirley dan yang lainnya pasti akan menderita luka-luka. Shirley juga terlihat sedikit ketakutan saat ini, sehingga mau tidak mau dia menoleh untuk melihat posisi Gibran, dan memanggil, Gibran. Gibran menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berkata kepada pemuda itu, Kak, aku kenal dengan Tuan Aston, bisakah kamu membiarkan kami pergi demi Tuan Aston? Ayo bicarakan masalah ini dengan baik. Pemuda itu hanya bisa membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Gibran. Jejak keraguan muncul di matanya, Tuan Aston. Melihat sedikit perubahan di wajah pemuda itu, Shirley satu pun berkata, betul, kami kenal dengan Tuan Aston. Pemuda itu bertanya kepada Gibran dengan nada yang sangat bingung, siapa itu Tuan Aston? Tanpa ragu sedikit pun, Gibran langsung berkata, Aston Harrison, Tuan Aston. Saat ini, Tuan Aston yang dimaksud Gibran adalah seorang generasi kedua yang kaya yang sangat terkenal di kampus Gibran. Biasanya, hubungannya dengan Gibran cukup baik. Kunjungan Gibran ke kota kuno Ardiningrum kali ini juga direkomendasikan oleh Aston, dan dia juga mengatakan kepada Gibran bahwa jika dia menemui kesulitan, sebaiknya dia menyebutkan namanya saja. Namun, tak seorang pun di pihak Gibran menyangka tatapan pemuda itu akan terlihat sangat menghina setelah mendengar nama itu. Dia kemudian menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, sial, siapa itu Aston? Apa kalian kenal Aston? Bab 872 Shirley menendang pemuda itu di muara dua. Tentunya banyak orang-orang kaya yang sering berdatangan. Oleh karena itu, ketika pemuda itu mendengar nama Aston, raut mukanya menjadi lebih waspada. Dia juga tampak khawatir dengan latar belakang seperti apa yang sebenarnya dimiliki Aston. Pada saat itu, akan lebih buruk jika sampai menimbulkan lebih banyak masalah hanya karena masalah ini. Pemuda itu menoleh ke arah anak buah di belakangnya, mengerutkan kening dan berkata, apa kalian kenal Aston? Salah satu anak buahnya mungkin mengenal Aston, jadi dia menjawab dengan enteng, Aston yang masih kuliah itu, kan? Aku pernah bertemu dengan dia 2 kali sebelumnya. Pemuda itu terdiam sejenak, kemudian dia bertanya dengan nada bingung, apa pekerjaan keluarganya? Anak buahnya dengan cepat menjawab, keluarganya berbisnis sepatu kulit, dan ayahnya adalah Arif Harrison. Sialan, ketika pemuda itu mendengar ini, kilatan penghinaan muncul di matanya. Kemudian dia berkata kepada Gibran, kupikir kamu bisa menemukan penyelamat yang kuat, tapi aku tidak menyangka ternyata penyelamatmu hanyalah generasi kedua kaya yang membuat sepatu kulit. Biar ku beritahu, jangankan Aston, bahkan ayahnya, Arif Harrison, tidak berani bicara tidak sopan di depanku. Gibran langsung membeku di tempat setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, dengan ekspresi malu di wajahnya. Tidak pernah terlintas dalam benak Gibran bahwa Aston bahkan tidak memiliki wibawa sekuat itu di sini. Dia mengira dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan Aston. Pemuda itu kemudian berkata kepada Shirley dan yang lainnya dengan nada yang sangat sombong, baiklah, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong kepada kalian. Jika kalian pergi dengan patuh, aku tidak akan melakukan apapun pada kalian. Tapi jika kalian masih ingin ikut campur, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar.
Pada saat ini, Shirley, Gibran, Arjuna, Elena, dan yang lainnya berdiri di sana dengan ekspresi muram, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, ada kilatan rasa puas diri di mata pemuda itu. Dia berjalan ke posisi Indi dengan langkah penuh percaya diri. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih lengan putih Indi yang ramping, mencoba menyeret Indi keluar dari sumber air panas. "Apa yang kamu lakukan?" serga Indi dengan marah. Saat ini Indi hanya mengenakan baju renang. Dia tidak punya waktu untuk berganti pakaian sama sekali, dan pemuda itu tampaknya sengaja menarik lengan Indi untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, Indi pun meronta. Pemuda itu kemudian berkata sambil tersenyum dan menarik-narik lengan Indi, "Nona Indi, aku benar-benar sedang tidak ingin membuang-buang waktu bersamamu di sini, lebih baik cepat ikut aku." "Lepaskan tanganmu darinya," teriak Shirley. Shirley akhirnya tidak tahan lagi, dia langsung bergegas ke depan pemuda itu. Pemuda itu memandang Shirley dan mencibir, "Apa yang bisa kamu lakukan jika aku tidak melepaskannya?" "Dasar B**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 
Kilatan amarah muncul di mata Shirley. Dia langsung mengangkat kakinya dan menendang perut pemuda itu. Buk, ark, pekik pemuda itu, lalu langsung terhempas, menghantam sumber air panas di belakangnya dengan keras, dan memercikkan air yang sangat banyak. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Shirley yang hanyalah seorang gadis, akan begitu kuat. Dia bahkan mampu menendang pemuda itu hingga terhempas. Shirley telah berlatih tinju militer bersama ayahnya sejak kecil, dan juga belajar taekwondo, sehingga keahliannya tidak sebanding dengan orang biasa. Aryuna dan Gibran pun tidak berdava ketika melihat pemandangan ini. Mereka berdua tidak pernah menyangka Shirley begitu gegabah. Morgan tak kalah terkejut. Setelah melihat Seri menyerang, jejak ketidakberdayaan muncul di mata Morgan. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, karakter Shirley masih begitu pemarah. Untungnya, Morgan ada di sini hari ini. Seandainya Morgan tidak ada di sini, tendangan Shirley mungkin bisa menimbulkan masalah besar. Morgan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini, jadi dia membiarkan Shirley dan yang lainnya terus membuat masalah. Bos, kamu baik-baik saja. Anak buah pemuda itu bereaksi ketika melihat bosnya ditendang oleh Shirley, lalu segera berlari ke posisi pemuda itu. Kemudian dia menarik pemuda itu keluar dari sumber air panas. Pemuda itu sebenarnya adalah sepupu bos asli mereka, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan bos. Jika pemuda itu terluka karena kejadian ini, mereka pasti akan dihukum berat setelah mereka kembali. Untungnya, meski pemuda itu memang ditendang oleh Shirley, dia tidak terluka. Pemuda itu menyeka air dari wajahnya, memeloloti Shirley, dan berkata dengan marah, "Berani-beraninya kamu menendangku, dasar gadis sialan." Shirley juga memeloloti pemuda itu, lalu berkata dengan nada mengancam, "Pergi dari sini, atau aku akan menghajar kalian semua." Sementara pemuda itu juga tahu bahwa Shirley memang memiliki kemampuan untuk menghajarnya. Dia sendiri pasti tidak bisa menjadi lawan Shirley, jadi dia menoleh, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Apa yang kalian semua lakukan? Kenapa kalian masih diam saja? Cepat tangkap gadis ini, aku harus memberinya pelajaran yang bagus malam ini, dan biarkan dia tahu betapa kuatnya aku." Shirley memiliki tubuh yang seksi dan wajah yang cantik. Oleh karena itu, saat ini pemuda itu ingin membawa pergi Shirley dan menjinakkannya dengan baik agar tidak seperti harimau betina yang kelaparan. Dalam sekejap, 7 atau 8 pria kuat langsung menyerbu ke posisi Shirley. Ketika Shirley melihat orang-orang ini bergegas, jejak kegugupan muncul di mata Shirley. Shirley memang belajar tinju militer dan taekwondo dari sang ayah. Jika menghadapi orang biasa, Shirley masih akan sangat mudah mengalahkannya, tetapi dia belum pernah bertarung melawan begitu banyak orang yang menyerang dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, para pengawal ini semuanya terlatih secara profesional, jadi Shirley mungkin kesulitan berurusan dengan satu orang, apalagi menyerang begitu banyak orang seperti saat ini. Setelah melihat ada yang tidak beres, Indi buru-buru berkata dengan lantang, dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya, "Apa yang kalian lakukan? Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka, berhenti." Indi tahu Shirley terlibat masalah dengan orang-orang ini karena ingin membantunya. Saat ini Shirley sedang dalam bahaya, dan tentunya Indi tidak akan tinggal diam. Akan tetapi para pengawal ini tidak ada hubungannya dengan Indi, jadi tentu saja mereka tidak akan mendengarkan Indi.
Indi cepat-cepat menoleh dan melihat posisi Novi. Kak Novi, cepat cari cara. Namun Novi tidak tahu harus berbuat apa saat ini, karena latar belakang bos di belakang pemuda itu sangat menakutkan. Hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka di sini. Pada titik ini, Shirley telah menyinggung orang-orang ini, jadi dia tidak bisa memikirkan cara apapun. Tentu saja Gibran dan Arjuna juga sangat ketakutan di hati mereka saat ini. Akan tetapi, mereka berdua tetap berdiri di depan Shirley. Hanya saja mereka berdua tahu bahwa keterampilan mereka mungkin tidak sebaik Shirley. Namun, saat orang-orang kekar itu hendak bergegas di depan Shirley, seseorang tiba-tiba bergegas keluar. Bab 873 serahkan sisanya padaku. Tepat ketika pria kekar yang paling depan bergegas ke arah Shirley dan mengangkat tinjunya untuk memukul kepala Shirley, seseorang mengangkat kakinya dan menendang langsung ke perut pria kekar itu. Ark! Pria kekar itu berteriak dan kemudian terhempas. Mungkin karena kelembaman, jadi setelah tubuh pria kekar itu terhempas, dia langsung menabrak beberapa orang di belakangnya dan merobohkan mereka. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tertegun di tempat, dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Sementara Shirley menatap pria di depannya dengan mata terbelalak. Selain terkejut, dia juga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena orang yang bergegas keluar saat ini tidak lain tidak bukan adalah Morgan. Shirley, Gibran, Arjuna, dan Elena memang mengenal Morgan dengan baik, tetapi mereka tidak tahu sejak kapan keterampilan Morgan menjadi begitu baik. Di sisi lain, Indi juga menatap ke arah Morgan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa orang dengan keterampilan terbaik di antara mereka ternyata adalah Morgan. Morgan menoleh untuk melihat Shirley, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, "Serahkan sisanya padaku." Shirley menatap Morgan dengan sedikit keraguan, dan berkata, "Morgan, kamu?" Morgan menjawab dengan enteng, "Jangan khawatir, orang-orang ini bukan tandinganku, mereka tidak akan bisa menyakitiku." Shirley membeku sesaat, lalu dengan cepat mengangguk ke arah Morgan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa keterampilan Morgan tiba-tiba menjadi begitu baik, mereka dapat merasakan bahwa nada suara Morgan sangat percaya diri saat ini. Jadi, mereka juga percaya pada Morgan. Gibran memandang Morgan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kita tidak bertemu satu sama lain hanya dalam beberapa tahun. Morgan, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan?" Di sisi lain, ketika pemuda itu melihat Morgan menendang para pengawalnya, dia tentu saja sangat terkejut. Selain itu, para pengawalnya juga memiliki jejak ketakutan di mata mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, salah satu anak buah pemuda itu berbisik kepada pemuda itu, "Bos, anak ini sepertinya bukan orang biasa." Pemuda itu memeloloti anak buahnya, dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu takutkan? Bukankah jumlah kita lebih banyak? Dia hanya seorang diri. Bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak dari kita? Teman-teman, ayo serang mereka bersama. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan kita semua." Salah satu anak buah pemuda itu berteriak dengan keras. Kemudian dia berjalan langsung menuju posisi Morgan, dan bergegas mendekat. Pengawal yang tersisa juga bergegas mengikutinya. Ketika Morgan melihat orang-orang ini bergegas menyerangnya, jejak penghinaan muncul di matanya. Dia mengayunkan dua pukulan berturut-turut, dan dalam sekejap menghantam dua pria yang berada di depan, menyebabkan mereka terhempas mundur. Morgan tidak mencoba yang terbaik ketika dia menyerang barusan, jika tidak, pukulan Morgan bisa langsung mematahkan tulang rusuk orang-orang ini. Untuk sesaat, pengawal yang tersisa tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak orang yang menyerang Morgan bersama-sama, bahkan jika Morgan sedikit lebih terampil, lalu kenapa? Akan tetapi tidak ada yang mengira bahwa mereka bahkan tidak akan memiliki cara untuk mendekati Morgan. Bahkan pemuda itu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Siapa sangka Morgan yang terlihat kurus dan lemah itu ternyata bisa menjadi begitu perkasa. Shirley berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, "Morgan, kamu sangat keren. Sejak kapan kamu menjadi begitu kuat?" Morgan, di sisi lain, menoleh dan menatap Shirley dengan lembut, tanpa berbicara. Setelah Shirley melihat betapa hebatnya keterampilan Morgan dalam bertarung, dia tampak lega. Dia berteriak kepada pemuda itu dan para anak buahnya dengan nada yang sangat provokatif, "Kenapa kalian tidak menyerang lagi? Bukankah kalian ingin menangkapku tadi? Bukankah kalian ingin memberiku pelajaran yang bagus?
Kenapa kalian hanya diam saja sekarang? Ayo, terus bertarung. Kilatan kemarahan terpancar di mata pemuda itu setelah mendengar kata-kata Shirley. Dia menyipitkan matanya dan berteriak keras juga, kalian semua punya otak, tidak? Kalian banyak sekali, tapi kalian tidak bisa mengalahkannya, dia yang hanya sendirian. Salah satu pengawal berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya, Bos, anak ini sangat kuat, tidak ada dari kita yang bisa mendekatinya. Pemuda itu kembali berteriak dengan marah, dasar babi tidak berguna. Bukankah kalian membawa senjata? Gunakan senjata kalian untuk menyerangnya. Saat ini, para pengawal itu tampak bimbang setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Lagi pula, jika mereka tidak menggunakan senjata, maka itu akan bisa dianggap hanya pertarungan biasa. Akan tetapi jika mereka menggunakan senjata, mungkin masalahnya tidak akan sesederhana itu. Apalagi ada begitu banyak orang yang akan menyerang Morgan. Selain itu, senjata tidak memiliki mata. Jika tidak berhati-hati, senjata mereka dapat membunuh orang. Ketika pemuda itu melihat anak buahnya tampak ragu-ragu, dia pun berteriak dengan marah, jangan ragu, kalian semua harus memberi pelajaran pada anak ini sekarang juga. Orang-orang ini adalah anak buah dari bos yang sebenarnya, dan bos mereka meminta mereka menuruti perintah pemuda itu. Jadi mereka khawatir jika mereka tidak mengikuti perintah pemuda itu, mereka akan kehilangan pekerjaan. Teman-teman, ayo serang dia. Salah satu pengawal ragu-ragu sejenak, dia berpikir bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menunjukkan kemampuannya di depan pemuda itu. Maka tanpa ragu sama sekali, dia langsung mengeluarkan parang dari tangannya, dan kemudian bergegas menuju posisi Morgan dengan langkah percaya diri. Pengawal lainnya tentu saja tidak berani diam setelah melihat seseorang bergegas, jadi mereka juga mengeluarkan senjatanya satu demi satu. Pengawal ini ada yang menggunakan tongkat, ada yang menggunakan pipa besi dan ada yang menggunakan parang. Dalam sekejap, situasi menjadi serius. Meskipun ada banyak tamu di sekitar pemandian air panas, tetapi ketika mereka melihat pemuda itu dan yang lainnya akan menggunakan senjata mereka, mereka pun bersembunyi satu demi satu, karena takut jika orang-orang itu akan melukai diri mereka juga nanti. Saat ini, ekspresi wajah Shirley juga terlihat sedikit gugup. Dia buru-buru berteriak pada Morgan dengan lembut, Morgan, kamu harus berhati-hati, mereka punya senjata di tangan mereka. Morgan melirik Shirley dengan ringan, lalu menjawab, dengan percaya diri, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ketika Shirley mendengar jawaban Morgan, dia agak lega. Akan tetapi dia masih mengkhawatirkan Morgan. Lagi pula, pihak lain menggunakan senjata, begitu Morgan benar-benar diserang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tentu saja Indi tidak ingin orang-orang ini terus bertengkar, apalagi ini terjadi karena dia. Jadi, dia buru-buru berteriak pada Novi, Kak Novi, cepatlah pikirkan cara. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Novi setelah mendengar kata-kata Indi. Dia segera mengulurkan tangannya dan menarik Indi ke samping, lalu mengerutkan kening dan berkata, Nona Indi, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik berhenti ikut campur. Bab 874 Monster Macam Kamu. Setelah mendengar perkataan Novi, Indi berteriak dengan cemas, Kak Novi, apa yang kamu bicarakan? Semua ini disebabkan olehku, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Jika Morgan dan yang lainnya tidak berusaha membantuku, mereka tidak akan mengalami masalah seperti ini. Novi berkata dengan cepat, Nona Indi, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang? Pemuda yang memimpin adalah sepupu Bos Kevin. Selain itu, Pak Rafael ada di sini hari ini. Jika kamu membantu orang-orang ini sekarang, kamu akan melawan kedua orang ini. Apa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung kedua orang ini? Indi menjawab dengan cepat, kalau begitu aku tidak bisa berpangku tangan. Semua ini yang terjadi hari ini karena aku. Paling buruk, aku hanya perlu meminta maaf kepada mereka dan memohon belas kasihan. Kupikir mereka pasti akan memaafkanku. Novi menghentikan Indi dan berkata dengan nada putus asa, Nona Indi, apa kamu benar-benar akan membuatku kesal? Nanti, orang-orang ini yang harus disalahkan. Bisakah kamu berhenti mencampuri urusan mereka? Kita benar-benar tidak bisa menyinggung orang seperti Bos Kevin. Bos Kevin, Indi tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar nama itu. Tatapan bingung muncul di matanya, lalu dia mengerutkan kening, dan bertanya kepada Novi, Kak Novi, Bos Kevin yang kamu bicarakan ini siapa?
Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Novi berkata dengan nada tak berdaya, bos Kevin ini adalah bos besar di Provinsi Bali. Kekayaannya bernilai lebih dari 200 miliar. Dia berbisnis dalam hal baik, tetapi juga berhubungan dengan gangster. Dengar-dengar bos Kevin memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Rafael, dan tidak ada seorang pun di Provinsi Bali yang berani menyinggung bos Kevin, apalagi bisnis Pak Rafael di Muara II juga sangat besar. Bos Kevin mengundangmu kali ini agar kamu bisa mengenal Pak Rafael, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Jika dia hanya bos kecil, menurutmu kenapa aku harus merasa sangat cemas? Namun, ketika Indi mendengar kata-kata Novi, ekspresi wajahnya langsung berubah, karena dia awalnya mengira bos orang-orang ini hanyalah generasi kedua yang kaya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Akan tetapi, dia tidak menyangka latar belakang bos Kevin akan begitu menakutkan. Para selebritas di industri hiburan juga paling takut pada orang seperti bos Kevin, karena orang seperti ini bisa melakukan apa saja. Bagaimanapun, dia juga bekerja sama dengan para gangster. Jika dia menyinggung orang seperti ini, pasti dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Saat itu, ketika Indi baru memasuki industri hiburan, dia pernah menyinggung bos besar dan diasingkan selama 2 tahun. Pada akhirnya, sulit menemukan relasi untuk mendapatkan pengampunan dari bos. Jika kejadian ini benar-benar menjadi masalah besar hari ini, kemungkinan besar akan K karir Indi. Jadi tidak peduli seberapa terkenalnya seorang selebritas, yang paling mereka takuti dan tidak berani singgung adalah bos besar seperti bos Kevin. Karena begitu orang-orang ini benar-benar marah, mereka bisa melakukan apa saja. Indi sangat mengkhawatirkan Morgan dan lainnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Morgan menyerang mereka karena dirinya, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak berbicara. Di mata Indi, Morgan dan orang-orang ini hanyalah orang asing. Jika dia benar-benar mendapat lebih banyak masalah karena orang-orang asing ini, maka dia yang akan lebih rugi. Novi menghela napas pelan setelah melihat Indi diam saja. Lalu dia berkata dengan enteng, aku tahu anak-anak ini baik hati, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita beri mereka kompensasi setelah kejadian ini selesai. Sementara Indi menarik napas dalam-dalam, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, para pengawal itu semuanya bergegas ke depan Morgan. Di antara mereka, pengawal yang bergegas ke depan memegang parang di tangannya, dan mengarahkannya langsung ke Morgan untuk melukainya. Orang-orang ini sangat kejam. Mereka juga tahu bahwa orang-orang seperti Morgan tidak mudah dihadapi, jadi mereka bergegas untuk mengalahkan Morgan segera setelah mereka bergerak. Pisau baja perak itu langsung mengarah ke leher Morgan L dengan mengerikan. Jika Morgan tidak bisa menghindar dari serangan pisau baja itu, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah Shirley melihat situasi ini, jejak ketakutan muncul di matanya. Dia berteriak pada Morgan dengan keras, Morgan, awas. Sementara Gibran dan Arjuna sudah ketakutan setengah mati. Mereka menatap kosong ke posisi Morgan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, mereka semua adalah mahasiswa yang lahir di keluarga biasa. Mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Sedangkan Morgan tetap berdiri di tempatnya, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, di mata orang biasa, kecepatan serangan orang ini masih sangat cepat, pada dasarnya membuat Morgan tidak punya waktu untuk menghindar, tetapi nyatanya, kecepatan tersebut terlalu lambat bagi Morgan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Morgan hanya menoleh ke samping, lalu dengan mudah menghindari parang yang akan mengenai lehernya. Pengawal yang memegang parang itu tercengang setelah melihat adegan ini, dia menatap Morgan dengan mata terbelalak, ekspresi wajahnya sangat linglung, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan reaksi Morgan akan sangat luar biasa. Apa yang dilakukan orang ini? Bagaimana dia bisa menghindar begitu cepat? Tanya pemuda itu. Pemuda itu menatap posisi Morgan. Dia tidak hanya tersentak, merasa terkejut, dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sisi lain, ekspresi wajah semua tamu yang hadir juga sangat terkejut. Mereka merasa bahwa adegan barusan tampak seperti adegan yang hanya muncul di drama TV. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika adegan seperti itu muncul di depan mereka saat ini? Tentu saja, Shirley, Gibran, Arjuna, dan Elena adalah orang yang paling kaget. Pada titik ini Morgan membuat mereka bertiga merasa seolah-olah melihat Morgan sebagai orang yang berbeda. Mereka bertiga tidak percaya bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka adalah Morgan yang mereka kenal saat itu.
Pengawal itu menatap posisi Morgan, dan berteriak, "Kamu barusan hanya beruntung, aku tidak percaya kamu masih bisa mengelak dari serangan kedua Colt." Setelah mengatakan itu, dia menyerang posisi Morgan lagi lengan PL kali ini, kecepatan pengawal ini jelas lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatannya jelas lebih kuat dari sebetulnya, selain itu, dia tidak percaya bahwa memang ada orang di dunia ini yang memiliki kecepatan reaksi yang begitu cepat, jadi dia berpikir apa yang barusan dilakukan Morgan hanyalah kebetulan dan keberuntungan Morgan. Namun, ketika parang di tangannya dia gunakan menyerang Morgan, pengawal itu tercengang lagi. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena Morgan ternyata berhasil lolos dengan sangat mudah dari pisau itu. Pengawal itu melihat posisi Morgan, dan berteriak dengan ekspresi tidak percaya, "Monster macam apa kamu?" Sementara Morgan sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, dia langsung mengangkat kakinya, lalu menendang perut pengawal itu dengan tendangan yang keras, membuat pengawal itu langsung terhempas dengan kencang. Melihat ini, semua orang yang hadir terdiam. Bab 875 menelpon Aston dan Kevin awalnya. Para pengawal yang dibawa oleh pemuda itu berpikir bahwa jika mereka menyerang bersama-sama dan mereka masih membawa senjata, maka mereka pasti akan menang. Lagi pula, hanya ada satu lawan, yaitu Morgan, dan dia tidak memiliki senjata. Mereka pikir akan sangat mudah untuk mengalahkan Morgan. Akan tetapi tidak ada yang menyangka bahwa keterampilan bertarung Morgan akan sangat hebat, dan orang-orang ini sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkan Morgan. Pada saat ini, Shirley, Gibran, Arjuna, dan yang lainnya menatap ke arah Morgan, dan tidak tahu harus berbuat apa atau bereaksi bagaimana. Di sisi lain, ekspresi wajah Indi dan manajernya, Novi, sepertinya banyak berubah saat ini. Bagaimanapun, mereka berdua tidak menyangka hasil masalah ini akan seperti itu pada akhirnya. Apalagi Indi dulu sempat berhubungan dengan beberapa pelatih seni bela diri saat syuting, dan keterampilan pelatih seni bela diri tersebut bisa dikatakan sangat bagus. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Morgan, keterampilan pelatih seni bela diri tersebut seperti langit dan bumi. Terlebih lagi, kecepatan Morgan saat menghindari parang tadi benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Di sisi lain, para pengawal yang bergegas menghampiri Morgan hampir seluruhnya dikalahkan oleh Morgan. Pada saat ini, semua orang sudah terkapar di lantai dan mengadu kesakitan. Morgan, sebaliknya, dia berdiri di sana dengan wajah tenang, memandang ke arah pemuda yang memimpin para pengawal tersebut dengan tatapan acuh tak acuh. Sementara pemuda itu benar-benar tercengang saat ini. Dia menatap kosong ke arah Morgan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pemuda itu mengira akan sangat mudah berurusan dengan Morgan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya, dia tidak hanya gagal memberi pelajaran kepada Morgan dan yang lainnya, tetapi justru menerima pelajaran yang sangat parah dari Morgan. Saat itu masih ada seorang pengawal yang belum tumbang, dengan pipa baja di tangannya, dia bertanya kepada pemuda itu dengan terbata-bata, "Bos. Orang-orang kita sudah tumbang semua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Sejenak terlihat ada kilatan kepanikan di mata pemuda itu, kemudian dia juga tergagap, Kakakmu masih bertanya padaku apa yang harus kalian lakukan. Cepat panggil sepupuku dan minta sepupuku datang langsung dengan membawa senjata. Aku tidak percaya ada hal-hal yang tidak bisa diurus oleh sepupuku di sini." "Betul, Pak Kevin harus membawa seseorang ke sini sekarang, kita sama sekali bukan tandingan anak ini." "Benar, kalau Pak Kevin datang, anak ini akan mati." Para pengawal yang tersisa terlihat sangat bersemangat ketika mereka tahu bahwa mereka akhirnya tidak harus melawan Morgan. Sebenarnya apa yang dipikirkan orang-orang ini di dalam hati mereka adalah bahwa mereka tidak bisa membiarkan diri mereka melawan monster seperti Morgan. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawan Morgan. Selain itu, bahkan jika mereka menyerang Morgan bersama, mereka akan berakhir menyedihkan, dan dipukuli habis-habisan. Pemuda itu kemudian melangkah maju, lalu berteriak ke arah Morgan dengan mata melotot, "Hei, bocah ingusan. Kamu mungkin memang Purtia beberapa kemampuan, tapi jangan sombong dulu, aku akan menelepon sepupuku sekarang, dan meminta dia untuk menghabisimu." "Sepupu." Mata Morgan berkilat jijik saat mendengar ucapan pemuda itu. Meski Morgan tidak mengetahui siapa sepupu pemuda ini, tetapi siapapun yang datang, Morgan tidak akan gentar. Dalam kasus ini, kemungkinan terburuknya paling hanya sebatas dia terpaksa harus mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Muda Morgan,
dia tidak percaya bahwa ada orang di sini yang berani melakukan sesuatu padanya, kecuali pihak lain adalah seseorang dari Bank Merchant. Morgan tampak acuh tak acuh, tetapi ada jejak ketakutan di mata Novi. Kemudian dia menoleh ke arah Indi, dan berkata, "Mati kita. Semua sudah berakhir. Kejadian hari ini benar-benar masalah besar. Mereka akan menelpon Bos Kevin. Jika Bos Kevin datang, maka masalah hari ini akan sangat merepotkan." Indi menyahut dengan suara rendah, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Saat ini, Indi masih dalam keterkejutan setelah menyaksikan apa yang dilakukan Morgan barusan. Dia tidak habis pikir kenapa kemampuan Morgan bisa begitu bagus. Mungkinkah Morgan adalah seorang tuan muda dari keluarga besar seni bela diri yang tersembunyi? Sementara Shirley memandang ke arah pemuda itu dengan raut wajah yang sangat menghina, lalu berkata dengan enteng, "Meskipun kamu menelpon sepupumu, kalian tetap akan dipukul hingga babak belur oleh Morgan." Pemuda itu lantas menjawab dengan nada santai, "Hehe, tunggu saja. Mari kita lihat apa kalian masih bisa bersikap begitu sombong saat sepupuku datang nanti." Setelah Shirley melihat sikap pemuda itu yang begitu percaya diri, dia pun sedikit banyak gugup. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kemudian menoleh, dan berkata dengan lembut kepada Gibran, "Gibran, bukankah kamu mengatakan bahwa temanmu yang bernama Tuan Aston itu begitu kuat? Kalau begitu, telepon dia sekarang, kemudian minta dia untuk datang dan membantu menyelesaikan masalah ini. Lalu kita akan berterima kasih padanya dengan baik." Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Gibran ketika dia mendengar kata-kata Shirley. Dia diam-diam menghela napas, lalu bergumam dalam hatinya, "Aku seharusnya tidak menyombongkan diri sejak awal. Aston memang generasi kedua yang kaya raya, tetapi hubungannya dengan Gibran biasa-biasa saja." Apalagi melalui reaksi pemuda barusan, kekuatan Aston di sini tidak terlalu besar. Jadi, Gibran ragu-ragu apakah Aston bisa diandalkan dalam hal ini. Namun, setelah mendengar kata-kata Shirley, Gibran tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Aston. Ketika pemuda itu melihat Gibran akan menelpon Aston, sorot matanya memancarkan rasa jijik, karena dia sama sekali tidak menganggap serius seorang Aston. Setelah telepon tersambung, Gibran berkata dengan lembut, "Kak Aston, apa kamu punya waktu sekarang? Aku mengalami sedikit masalah di kota kuno Adiningrum." Pihak lain menjawab dengan santai, "Masalah apa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jika kamu mengalami masalah, sebutkan saja namaku." Gibran memohon dengan nada memelas, "Kak Aston, aku sudah menyebutkan namamu, tetapi pihak lain masih tidak mau melepaskan kami. Jika kamu punya waktu, datang saja ke sini, aku pasti tidak akan membuatmu sia-sia membantuku." Sebelumnya, Gibran sudah mengatakan bahwa dia mengenal Aston. Tentu akan sangat memalukan jika dia ternyata tidak bisa meminta Aston datang ke sini. Setelah mengetahui Gibran pasti akan membalas bantuannya, pihak lain dengan enggan setuju, "Baiklah, baiklah, kamu di mana? Beritahu aku alamatnya, aku akan membawa seseorang ke sana sekarang." Ketika Gibran mengetahui bahwa pihak lain telah setuju, ada kilasan kegembiraan di matanya. Setelah itu, dia segera memberitahu Aston alamatnya, lalu menutup telepon. Shirley mengerjapkan matanya, dan bertanya pada Gibran dengan lembut, "Bagaimana? Apa dia akan datang?" Gibran menjawab dengan suara rendah, "Kak Aston bilang dia akan ke sini sebentar lagi." "Baguslah kalau begitu." Shirley menghela napas lega. Namun, Indi tahu bahwa orang yang dipanggil oleh Gibran itu pasti tidak terlalu berguna, jadi dia menoleh, dan berkata dengan lembut kepada Novi, "Kak Novi, bantu aku mencari informasi kontak Bos Kevin ini, biar aku sendiri yang berkomunikasi dengan Bos Kevin." Tanpa pikir panjang, Novi langsung menjawab, "Aku tidak mengenal seseorang yang punya informasi kontak Bos Kevin." Jejak ketidakberdayaan seketika muncul di mata Indi, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Rafael, dan berkata, "Kalau begitu aku akan menelepon Pak Rafael sekarang, dan meminta bantuan Pak Rafael." "Nona Indi, kamu gila. Apa kamu pantas menelepon Pak Rafael karena masalah ini? Apa hubungan hidup dan mati orang-orang ini denganmu? Apa kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menelpon Pak Rafael?" teriak Novi dengan marah. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Indah Indi. Kali ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bab 876 tidak tahu harus berbuat apa. Pekerjaan Indi akhir-akhir ini tidak terlalu mulus. Sebagian karena alasannya sendiri. Akan tetapi,
Sebagian besar alasannya adalah persaingan di industri hiburan saat ini terlalu ketat. Apalagi Indi meraih prestasi ini adalah karena wajah dan kemampuan aktingnya, tidak ada latar belakang yang kuat sama sekali. Karena penonton lebih suka melihat gadis-gadis yang cantik dan seksi, tentu saja Indi bisa mengandalkan dirinya, sedangkan untuk kemampuan akting, pada dasarnya itu adalah hal-hal yang bisa diabaikan. Hal terpenting dalam industri hiburan saat ini adalah latar belakang seseorang yang mendukung selebritas tersebut. Jika seorang gadis memiliki latar belakang yang kuat, dia bisa mendapatkan banyak sumber daya yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Ini sama dengan Laura saat itu. Laura diganggu seperti itu oleh Kalista di mana-mana karena dia tidak punya latar belakang kuat yang mendukungnya. Namun, Rafael sendiri adalah pengusaha yang berbisnis di dunia gangster, dan tentu saja dia bukanlah orang yang baik. Rafael sudah beberapa kali meminta seseorang untuk mencari Indi, dan tujuannya sangat sederhana, yaitu menjadikan Indi simpanannya. Jika Indi setuju, maka Indi bisa menjadi selebritas wanita lini pertama lagi. Dia juga bisa mengandalkan hubungannya dengan Rafael untuk mendapatkan banyak sumber daya. Hanya saja Indi selalu menolak permintaan Rafael, karena dia selalu menganggap dirinya seorang aktris yang mampu dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan setelah Rafael memahami pemikiran Indi, dia langsung mulai menggunakan hubungannya dengan teman-temannya untuk menghadapi Indi. Begitu Indi kehilangan semua sponsornya, maka tidak akan ada latar belakang lain untuk membantunya. Itulah sebabnya popularitas Indi saat ini makin hari makin buruk. Jika Indi berinisiatif menghubungi Rafael saat ini, berarti Indi telah setuju menjadi simpanannya. Setelah Indi mengerti maksud Novi, dia menoleh, lalu melirik ke arah Morgan dan yang lainnya. Saat ini, ekspresi wajahnya mulai masam. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Meskipun Indi tahu bahwa dia dapat menyelesaikan semuanya hanya dengan panggilan telepon, tetapi begitu dia melakukan panggilan telepon tersebut, maka itu artinya dia membuka awal dari mimpi buruk baginya. Menemukan latar belakang yang kuat memang dapat membantu Indi keluar dari kesulitan saat ini dalam waktu singkat. Akan tetapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Begitu Rafael bosan dengan dirinya, popularitas Indi bahkan mungkin tidak sebagus selebritas yang akan datang itu. Indi tidak setuju dengan Rafael, bukan karena dia begitu ingin menjadi wanita yang baik, tetapi karena dia tidak mau menjadi mainan di tangan orang lain. Begitu selebritas wanita di industri hiburan mencapai tahap usia tertentu, mereka mungkin tidak berbeda dengan wanita biasa. Apapun yang dia lakukan, dia harus menyenangkan orang lain ke sana dan kemari, yang juga merupakan hal terendah di industri hiburan. Oleh karena itu, Indi mulai bingung saat ini, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Apakah dia benar-benar layak melakukan pengorbanan sebesar itu hanya demi beberapa orang yang dia kenal kurang dari sehari? Namun, Morgan dan yang lainnya tidak tahu apa yang ada di benak Indi. Gibran menunggu dengan cemas penyelamatnya datang. Morgan duduk di kursi dengan acuh tak acuh, sementara Shirley tetap tenang dan menunjukkan ekspresi angkuh, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Adapun Arjuna dan Elena, mereka adalah manusia biasa dan sama sekali tidak pernah mengalami keadaan seperti itu, tentunya mereka tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Di sisi lain, di klub VIP kelas atas di Muara 2. Saat ini, ruang perjamuan paling mewah di klub menyala terang. Ada sekitar selusin orang duduk mengelilingi meja panjang, orang-orang ini mengenakan pakaian formal dan memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka bersulang dan mengobrol dengan gembira. Perlu diketahui, orang-orang ini pada dasarnya bisa dianggap sebagai jagoan dari orang-orang terkemuka di Provinsi Bali yang berkunjung ke Muara 2. Dan salah satu dari mereka memiliki aset lebih dari 200 miliar. Klub ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Namun, orang kaya biasa tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki klub ini. Selain itu, pemilik klub ini tidak lain adalah Rafael, bos gangster di Provinsi Bali yang membuka bisnisnya di mana-mana. Di samping para bos yang ada di klub tersebut berdiri para pelayan dengan tubuh seksi dan wajah menawan dalam balutan baju seksi. Jika diperhatikan dengan lebih saksama, para pelayan itu adalah selebritas muda di industri hiburan. Selebritas muda ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk makan malam dengan para bos tersebut. Mereka hanya bisa berdiri di samping para bos itu dan bertindak sebagai pelayan, melayani mereka untuk makan malam. Di mata banyak orang biasa,
meskipun selebritas-selebritas ini bukan selebritas besar, bagaimanapun juga mereka tetaplah selebritas. Hidup mereka seharusnya glamor, siapa sangka para selebritas itu akan begitu rendah di depan para bos ini. Di antara orang-orang ini, terlihat dua orang duduk di kursi utama yang sepertinya memiliki status tertinggi. Mereka berdua berusia sekitar 50-an tahun. Salah satunya terlihat berwibawa, dengan wajah khas Jawa dengan senyum tipis, mengenakan jas hitam. Setiap gerakannya memberikan kesan sangat mendominasi. Ini adalah aura yang terbentuk selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak berbicara, terlihat bahwa latar belakang identitas orang ini jelas tidak sederhana. Orang ini tidak lain adalah ayah Revaldo, Rafael. Dia juga adalah bos sesungguhnya dari klub ini. Sementara pria lainnya jelas lebih muda dari Rafael. Dia mengenakan setelan Armani, bertubuh gemuk dan J***K, dengan wajah yang terlihat ceroboh dan kepala botak, memberi kesan bahwa dia adalah orang kaya baru. Orang ini adalah sepupu pemuda yang pernah berkonflik dengan Morgan dan teman-temannya, dan juga bos yang sangat terkenal di Provinsi Bali, Kevin. Kevin telah melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal di mana-mana selama bertahun-tahun, dan orang-orang di Provinsi Bali maupun di Muara II membenci dan takut pada Kevin. Hanya sedikit orang yang berani berinisiatif memprovokasi Kevin. Kevin tersenyum dan berkata kepada Rafael, "Pak Rafael, aku tidak menyangka klubmu begitu bagus. Ini benar-benar membuatku tidak ingin pulang." Rafael menjawab dengan enteng, "Asal kamu puas, aku pun senang, Kevin." Kevin tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi sangat bahagia di wajahnya, lalu berkata, "Hahaha. Puas? Puas, bagaimana aku tidak puas dengan fasilitas seperti ini?" Mendengar itu, Rafael memandang Kevin dengan pandangan jijik. Sebenarnya, Rafael masih sangat meremehkan orang seperti Kevin, tetapi dia hanya bisa menerima Kevin begitu saja dan menjamunya dengan baik. Jika benar-benar tentang kekuatan dan status di Provinsi Bali, Kevin dan Rafael sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kevin bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Rafael. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting kenapa Rafael menerima Kevin, yaitu karena Rafael mendengar Indi ada di sini hari ini, jadi dia datang ke sini hari ini untuk Indi dengan meminta bantuan Kevin. Bab 877 Niat Kevin sebenarnya di ruang VIP Club. Rafael mengobrol dengan Kevin dan yang lainnya selama hampir setengah jam. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat kursi di sebelahnya yang selalu kosong, karena Indi tidak pernah muncul. Karena itu, Rafael merasa cemas. Dia terlalu malu untuk berinisiatif bertanya pada Kevin tentang apa yang terjadi, jadi dia hanya bisa menghadapi Kevin dan mengobrol dengan ala kadarnya. Namun, alasan Kevin makan malam bersama Rafael hari ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk meminta sesuatu. Beberapa waktu lalu, Kevin ingin mendapatkan sebuah proyek pengembangan real estate. Hanya saja menurut kekuatan Kevin, masih sangat sulit baginya untuk memenangkan proyek tersebut. Itu sebabnya Kevin ingin bertemu dengan Rafael. Jika Rafael bisa membantunya, tentu tidak akan sulit baginya untuk memenangkan proyek ini. Akan tetapi di tangan Kevin tidak ada yang bisa membuat Rafael terkesan, dan akhirnya Kevin hanya bisa fokus pada Indi. Kevin tahu dari dulu Rafael sangat menyukai Indi. Jika dia bisa membantu Rafael menjadikan Indi simpanannya, maka sisanya akan mudah. Itu sebabnya Kevin sangat berharap pemuda itu dan yang lainnya bisa membawa Indi ke sini. Namun, setelah menunggu lebih dari setengah jam, Kevin masih belum juga melihat Indi. Tentu saja, dia juga sangat cemas di dalam hatinya, meskipun Rafael tidak mengambil inisiatif untuk menanyakan hal ini, Kevin juga bisa merasakan bahwa Rafael terlihat sedikit tidak sabar. Setelah Kevin ragu-ragu sejenak, dia berinisiatif untuk mencari topik, dan bertanya kepada Rafael sambil tersenyum, "Pak Rafael, kudengar kamu telah mengembangkan kekuatanmu dengan gila-gilaan akhir-akhir ini. Itu karena orang-orang di Provinsi Bali sangat menghormati Tuan Muda Morgan, sebenarnya apa yang aku terima itu tidak ada hubungannya denganku," jawab Rafael dengan enteng. Kevin tidak bisa menahan keterkejutan sesaat ketika dia mendengar nama itu. Sedikit kebingungan muncul di matanya, lalu dia bertanya dengan penasaran, "Tuan Muda Morgan?" Bagaimanapun, seseorang setingkat Kevin tidak memiliki cara untuk menghubungi Morgan. Apalagi Kevin berasal dari Provinsi Bali, jadi dia tentu tidak tahu banyak tentang Morgan. Rafael kemudian menjelaskan dengan enteng, "Tuan Muda Morgan dari Provinsi Jawa Timur, dia Bos Johnson dan Hadi." "Bos Johnson dan Hadi,
Tanya Kevin dan mata terbelalak. Meskipun Rafael menjelaskan identitas Morgan dengan sangat sederhana, beberapa kata ini saja sudah cukup mengejutkan. Pernyataan Rafael ini cukup membuktikan betapa mengerikannya latar belakang identitas Morgan. Saat ini, Kevin memandang Rafael di depannya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Pada saat yang sama, pria parubaya lainnya berteriak dengan antusias, "Pak Rafael, apakah Anda kenal Tuan Muda Morgan?" Rafael mengangguk dengan percaya diri. "Ya, perusahaan kami memberikan 10% keuntungan kepada Tuan Muda Morgan setiap tahun, dan sekarang Tuan Muda Morgan dapat dianggap sebagai pemegang saham perusahaan kami." Meski raut wajah Rafael sangat tenang saat mengatakan hal tersebut, sebenarnya dia sangat ingin menyombongkan hal itu di dalam hatinya. Adapun fakta bahwa Rafael mengatakan dia memberi Morgan 10% keuntungan setiap tahun, Morgan bahkan tidak mengetahuinya. Morgan sebenarnya juga tidak setuju dengan masalah ini. Semua itu adalah kesepakatan lisan antara Rafael dan Johnson. Pada saat itu, ketika Johnson melihat Rafael berinisiatif menunjukkan kebaikannya, dan bahkan dia langsung memberikan 10% keuntungan yang dinilai sangat tulus, tentu saja Johnson tidak menolaknya. Bagaimanapun, keuntungan tahunan bisnis Rafael adalah angka yang sangat menakutkan, meski hanya 10% tetapi ini bukanlah jumlah uang yang kecil. Lagi pula, Johnson tidak dapat menemukan alasan untuk menolak tawaran Rafael sama sekali, dan akhirnya menerimanya dengan senang hati. Tujuan Rafael melakukan ini adalah agar dia bisa menjilat Morgan dan menggunakan nama Morgan untuk mengembangkan kekuatannya secara besar-besaran. Orang-orang di Provinsi Bali tahu bahwa pendukung Rafael saat ini adalah Morgan, jadi mereka akan makin takut pada Rafael. Pada dasarnya, hanya sedikit orang yang berani bersaing dengan Rafael, yang membuat bisnis Rafael makin lancar sekarang. Kevin sepertinya masih tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Dia bertanya kepada semua orang dengan ekspresi bingung, "Sebentar, siapa sebenarnya Tuan Muda Morgan yang kalian bicarakan ini?" Seseorang yang mengetahui identitas Morgan dengan cepat menjelaskan kepada Kevin, dia adalah Bos Johnson, orang terkaya di Provinsi Jawa Timur dan Hadi, bos gangster yang memiliki banyak anak buah di Surabaya. Tidak hanya itu, dia juga bos dari Yuda Cendana yang berbisnis di Asia Tenggara. Sudah banyak rumor tentang Tuan Muda Morgan ini, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar pernah bertemu dengannya, apalagi berkomunikasi dengannya. Setelah mengetahui identitas Morgan, Kevin tentu saja makin terkejut, dan terbata-bata, "Papa. Pak Rafael, aku tidak menyangka kamu akan menemukan pendukung yang begitu kuat." Rafael berkata dengan sangat rendah hati, "Dukungan apa? Aku hanya bekerja untuk Tuan Muda Morgan." Seorang pria parubaya yang hadir menghela napas dan berkata dengan iri, "Hufet. Mampu bekerja untuk seseorang seperti Tuan Muda Morgan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan banyak orang, bahkan jika kita menginginkannya. Ya, jangankan memberikan 10% keuntungan setiap tahun, bahkan jika Tuan Muda Morgan bersedia mempekerjakan saya bersedia memberikan 50% keuntungan setiap tahun perusahaan saya padanya. Siapa yang tidak bersedia melakukan itu? Hanya saja Tuan Muda Morgan mungkin bahkan tidak akan memandang kita sama sekali." Orang-orang kaya yang hadir mulai berbicara sambil tertawa. Akan tetapi beberapa orang lain juga mulai menjilat Rafael. Namun, Rafael terlihat sangat menghina saat menghadapi orang-orang ini, karena dia tahu di dalam hatinya apa yang dipikirkan orang-orang ini. Orang-orang seperti mereka semua itu hanya mencoba mengenal Morgan melalui dirinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang tersebut, Kevin tentu saja sangat penasaran dengan yang namanya Tuan Muda Morgan ini. Akan tetapi Kevin juga tahu kalau dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertemu langsung dengan Tuan Muda Morgan. Oleh karena itu, dia tidak berani berinisiatif untuk berbicara dengan Rafael tentang keinginannya bertemu dengan Tuan Muda Morgan. Kevin merasa selama dia bisa mendapatkan proyek real estate itu, dia akan merasa puas. Dia tidak berani meminta hal lain. Saat ini, Rafael akhirnya tidak tahan lagi, dia akhirnya berkata dengan lembut kepada Kevin, "Kevin, kamu menemuiku hari ini untuk sesuatu, kan?" Kevin ragu-ragu selama beberapa detik setelah mendengar kata-kata Rafael. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Pak Rafael, sejujurnya, aku ingin meminta bantuanmu hari ini. Aku sangat tertarik dengan proyek pengembangan real estate di Gulauniti, provinsi kami, tetapi aku tidak punya kenalan yang bisa membantuku, jadi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah Pak Rafael bersedia membantuku menjadi pihak ketiga untuk mendapatkan proyek pengembangan real estate tersebut?"
Jika Pak Rafael bersedia, aku janji, aku pasti akan membalas kebaikanmu berlipat-lipat. Proyek pengembangan real estate di Pulau Niti. Rafael merenung sejenak, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Kevin, sepertinya banyak orang yang bersaing untuk proyek yang kamu sebutkan ini. Kevin dengan cepat menjawab sambil tersenyum, betul, persaingannya memang sangat ketat. Kalau tidak, tentu aku tidak akan meminta bantuanmu, Pak Rafael. Benar, bukan? Mendengar itu, Rafael menatap Kevin tanpa bicara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia juga sepertinya sedang menunggu sesuatu. Bab 878 penyelamat telah datang setelah melihat Rafael tidak berbicara. Kevin tahu apa yang dipikirkan Rafael. Jadi, dia buru-buru berkata, Pak Rafael, saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput Nona Indi, tapi sepertinya ada yang tidak beres di sana, sehingga Nona Indi belum datang juga sampai sekarang. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda bertemu dengan Nona Indi hari ini. Rafael tersenyum mendengar apa yang dikatakan Kevin, kemudian dia berkata dengan enteng, Kevin, untuk proyek yang kamu sebutkan memang banyak pesaingnya, tapi aku punya hubungan baik dengan bos perusahaan itu. Jadi, ini hanya masalah panggilan telepon dariku, selama kamu bisa menangani Indi, kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Setelah mendengar perkataan Rafael, mata Kevin berbinar kegirangan, kemudian dia dengan cepat menjawab, Pak Rafael, jangan khawatir, saya pasti akan mengurus masalah Nona Indi untuk Anda. Baguslah kalau begitu. Rafael mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Rafael telah membuat kata-katanya sangat jelas, yakni selama Kevin membantunya mendapatkan Indi, maka Rafael akan membantunya menyelesaikan proyek ini. Kevin mengeluarkan ponsel dan melirik ke arah layar dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya. Sepertinya dia sedang menunggu kabar dari bawahannya. Terlebih lagi orang-orang itu sudah pergi begitu lama. Selain itu, mereka juga membawa banyak pengawal ke sana. Jadi secara logika, seharusnya mereka sudah bisa membawa Indi ke sini dari tadi. Akan tetapi karena mereka belum kembali, Kevin sedikit banyak merasa khawatir apakah mereka mengalami masalah. Pada saat ini, ponsel Kevin tiba-tiba berdering. Kevin tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar nada dering ponselnya. Dia kemudian segera berkata kepada Rafael, Pak Rafael, saya permisi keluar sebentar untuk menjawab telepon dulu. Ya, pergilah, kata Rafael dengan acuh tak acuh. Kevin menarik napas dalam-dalam, lalu keluar dari ruangan dengan terburu-buru. Setelah meninggalkan ruangan, Kevin langsung menjawab telepon, dan kemudian berteriak dengan marah, Gary, apa yang kamu lakukan? Aku kan memintamu untuk membawa jalan itu kemari, katakan padaku, apa saja yang kamu lakukan di sana? Kenapa kamu lama sekali? Gary menjawab dengan nada yang sangat tidak berdaya, Fuck Kevin, aku mengalami masalah di sini, dan aku mungkin tidak dapat membawanya untuk saat ini. Masalah apa? Setelah mendengar kalimat ini, Kevin tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, dengan tatapan bingung yang muncul di matanya. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana bisa kamu mengalami masalah? Bukankah kamu membawa orang-orangku? Dasar sampah tidak berguna, Gary berkata dengan suara rendah. Kak Kevin, kami bertemu sekelompok orang di pemandian air panas kolam suci, dan salah satu dari mereka ternyata sangat terampil. Dia bahkan memukuli pengawat kami dan melarang kami membawa pergi Indi. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun sekarang, jadi aku menelponmu. Kak Kevin, kamu harus datang ke sini dan berurusan dengan orang-orang ini sendiri. Kevin membeku sesaat, lalu mengerutkan kening dan bertanya, siapa mereka? Gary berkata dengan nada putus asa, mereka tampaknya adalah sekelompok mahasiswa. Mahasiswa, Kevin terdiam sesaat setelah mendengar kalimat ini, lalu berteriak marah dengan mata melotot, K. Apa yang bisa kamu lakukan sebenarnya? Kamu bahkan tidak bisa menangani beberapa mahasiswa. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kamu benar-benar sampah. Gary tergagap, Kak Kevin, para mahasiswa ini berbeda dengan mahasiswa biasa. Ada satu mahasiswa yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Kami mengeroyoknya, tapi kami ternyata tidak bisa mengalahkannya. Baiklah, lebih baik kamu tidak bicara omong kosong. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya sendiri sebentar lagi. Kevin mengerutkan kening dan berteriak, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Kevin kembali ke ruangan, dengan wajah muram.
Melihat Kevin sudah kembali, Rafael menoleh untuk menatap Kevin, lalu bertanya dengan enteng, "Kevin, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu muram sekali?" Kevin menjawab dengan suara rendah, "Pak Rafael, orang-orang saya mengalami sedikit masalah saat menjemput Nona Indi. Saya akan ke sana untuk menanganinya sekarang, tolong tunggu sebentar." Mengalami sedikit masalah. Rafael tertegun sejenak ketika mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Begini saja, kita semua sudah hampir selesai makan, dan berada di sini pun tidak ada yang bisa kulakukan. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat apa yang terjadi." "Ya, baiklah, Pak Rafael." Kevin buru-buru mengangguk, lalu memimpin Rafael dan yang lainnya keluar dari ruangan. Di sisi lain, di pemandian air panas kolam suci. Saat ini, Indi, Shirley, dan Elena semuanya sudah berganti pakaian biasa. Indi melihat banyak penonton di sekitar, jadi dia langsung memakai kacamata hitam dan topinya. Dia duduk dengan sangat tenang di tempat istirahat, meskipun sebenarnya dia masih bingung apakah akan membantu Morgan dan teman lainnya atau tidak. Di sisi lain, Novi telah membantu Indi menelepon siapapun yang dia kenal untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa teman di sini yang bisa membantu. Akan tetapi setelah mereka mengetahui bahwa lawannya adalah Kevin, mereka semua membuat alasan untuk menolak memberi bantuan. Sebenarnya, karena Kevin sudah dipanggil ke sini, sekarang Novi juga ingin membantu Morgan dan lainnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara Morgan masih terlihat santai. Dia beristirahat dengan tenang di kursi. Seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan Morgan. Indi tanpa sadar menoleh untuk melirik posisi Morgan. Pada saat ini, wajahnya terlihat sangat tidak berdaya, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Morgan. Semuanya sudah seperti ini, tetapi Morgan masih bisa begitu santai. Dia tidak tahu apakah Morgan benar-benar percaya diri atau dia memang tidak memahami keseriusan masalah ini. Pada saat itu, 5 atau 6 pemuda berjalan masuk ke pemandian air panas. Ketika Gibran melihat pemuda yang berjalan paling depan, ada kulatan kegembiraan di matanya, karena pemuda itu adalah Aston, penyelamat yang ditelepon Gibran. Awalnya Gibran mengira Aston tidak akan datang, tetapi tak disangka Aston justru datang. Hal ini membuat Gibran merasa sangat terharu, lalu dia dengan cepat berjalan ke sisi Aston, dan berkata dengan suara rendah, "Kak Aston, kamu benar-benar datang. Maaf, aku harus merepotkanmu dan jauh-jauh datang ke sini karena masalah ini." "Tidak apa-apa, kita teman, bukan? Aku tentu saja tidak akan mengabaikanmu jika terjadi sesuatu padamu," balas Aston enteng, lalu sekilas menatap Shirley, Indi, dan lainnya. Ada kilatan kebingungan di matanya, kemudian dia bertanya pada Gibran dengan lembut, "Apa yang terjadi?" Gibran berkata perlahan, "Apalagi yang bisa terjadi kalau bukan karena temanku ada konflik dengan orang-orang ini, jadi aku meminta Kak Aston untuk datang dan membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi begitu, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak peduli siapapun itu, mereka pasti akan melepaskan kalian demi menghormatiku. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini hari ini," kata Aston dengan nada sangat percaya diri. Ketika Gibran mendengar kata-kata Aston, ekspresi wajahnya terlihat sangat lega. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Bagus ya kalau begitu, terima kasih, Kak Aston." Akan tetap pada saat yang sama, pemuda yang memimpin itu berteriak. Dengan marah, "Aston, mengapa kamu begitu sombong? Apa bisa kamu banggakan dari dirimu?" Bab 879 Penyelamat tidak berguna. Penyelamat yang dipanggil Gibran adalah Aston, yang keluarganya berkecimpung dalam bisnis sepatu kulit. Ayahnya mengaku raja sepatu kulit di Provinsi Bali dan membuka bisnis di Muara II. Selain itu, ibu Aston juga bekerja sebagai pengurus komite partai Provinsi Bali, jadi dia masih punya latar belakang yang cukup kuat. Aston tidak menyombongkan diri ketika mengatakan bahwa sebagian besar orang di sini akan menghormatinya. Terlebih lagi, keluarga Harrison tempat di mana Aston berada memiliki uang dan koneksi, jadi kebanyakan orang tentu tidak berani memprovokasi dia. Akan tetapi Gary sangat meremehkan Aston karena hubungannya dengan Kevin. Aston menoleh dan melirik Gary, lalu berkata dengan datar, "Jadi, kamu Gary?" Gary berkata dengan acuh tak acuh, "Benar, ini aku. Teman-temanmu ini memukuli orang-orangku." Sebenarnya, Aston tidak takut pada Gary, tetapi dia takut pada Kevin, apalagi Kevin dikenal memiliki kekuatan yang cukup besar di Provinsi Bali.
Orang-orang dari keluarga Harrison bahkan tidak berani memprovokasi bos seperti Kevin yang menjalankan bisnis dengan cara kotor. Aston mengerutkan kening dan berteriak pada Gary, "Gary, bukankah kamu yang mengganggu temanku?" Dengar Gary, Gibran adalah teman baikku, jadi jangan mengganggu atau mempersulitnya. Aston tahu persis pria seperti apa Gary. Selain itu, meski Indy memakai kacamata hitam saat ini, tetapi bisa dilihat dari segi sosok dan temperamentnya, sudah pasti dia adalah gadis yang sangat cantik, apalagi kaki Shirley yang ramping dan indah bisa dibilang sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan orang normal pun pasti tergoda saat melihat kedua gadis ini, apalagi B***N seperti Gary. Oleh karena itu, Aston merasa bahwa Gary pasti telah mengganggu salah satu dari kedua gadis itu, Shirley dan Indy, sehingga kedua kelompok tersebut akhirnya bertarung. Untuk masalah sekecil itu, Aston merasa jika dia membujuknya dengan baik, masalah ini akan selesai dengan mudah. Setelah ragu-ragu sejenak, Aston langsung berjalan ke sisi Gary, lalu berkata kepada Gary sambil tersenyum, "Gary, orang-orang ini adalah temanku, anggap saja yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Tolong biarkan mereka pergi demi aku." Gary menote untuk melihat ke arah Aston, dan berteriak tanpa ekspresi, "Aston, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus membiarkan mereka pergi demi kamu? Kamu." Aston tidak pernah berpikir bahwa Gary akan menunjukkan sikap seperti itu. Pada saat ini, dia menunjukkan tatapan aneh di matanya, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Jadi kamu tidak ingin membiarkan mereka pergi, begitu?" Perlu diketahui, Aston memiliki latar belakang yang kuat. Meskipun dia tidak berani memprovokasi seseorang seperti Kevin, Gary bukan apa-apa di matanya. Dia tadi sudah menunjukkan sikap yang rendah hati pada Gary, tetapi dia tidak menyangka Gary akan mengatakan hal seperti itu. Gary memarahi Aston dengan tidak sabar, "Aston, kusarankan kamu keluar sekarang, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu." Saat ini, dengan begitu banyak orang yang hadir menonton, Aston tidak bisa menahan diri setelah dimarahi oleh Gary, jadi dia juga berteriak dengan keras, "Gary, bukankah aku sudah memintamu membiarkan mereka pergi dengan baik-baik?" Setelah mengatakan ini, Aston melangkah menuju ke posisi Gary, dan orang-orang yang dibawa oleh Aston itu juga ikut bergegas. Semua pengawal yang dibawa Gary berhenti di depan Gary. Meski mereka tidak berani berbuat apa-apa pada Morgan, bukan berarti mereka takut pada orang seperti Aston. Ketika Gibran melihat orang-orang ini akan bertarung lagi, dia dengan cepat menghentikan Aston, lalu berkata dengan suara rendah, "Kak Aston, pihak lawan memiliki cukup banyak orang. Jadi jangan bertarung dengan mereka." Aston menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Gary dan bertanya, "Gary, apa maksudmu? Kamu harus menjelaskannya padaku hari ini." Mendengar itu, Guthrie tersenyum tipis. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Aston, apa kamu tahu siapa yang disinggung orang-orang ini? Demi kebaikanmu sendiri, aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu ikut campur. Jika kamu tidak mau mendengarku, aku tidak akan peduli jika terjadi sesuatu padamu." Aston membeku sesaat, lalu bertanya pada Gary dengan nada bingung, "Siapa yang mereka singgung?" Gary mendengkus dingin, lalu berkata sambil menyengir, "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Sepupuku, Kak Kevin, memintaku untuk mengundang gadis itu untuk makan malam. Kak Kevin dan Pak Rafael ada di sana dan orang-orang ini menghentikan kami untuk membawa gadis ini. Jika kamu membantu orang-orang ini sekarang, maka kamu sama saja melawan Kak Kevin dan Pak Rafael. Apa kamu mengerti maksudku?" "Kak Kevin, Pak Rafael." Ekspresi Aston langsung berubah setelah mendengar ucapan Gary. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Gary menatap Aston dengan angkuh sambil tersenyum. Aston menoleh untuk melihat ke arah Gibran dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya, "Gibran, apa kalian menyinggung bos Kevin dan Pak Rafael?" Gibran menjawab dengan suara rendah, "Kami tidak tahu siapa bos Kevin itu dan Pak Rafael." Saat ini, Aston menatap Gibran dan terdiam sesaat. Jika hari ini Gibran dan teman-temannya hanya berkonflik dengan Gary, Aston akan membela meski dia harus menyinggung Gary. Lagi pula, Gary juga bukan orang yang hebat. Akan tetapi kalau orang terhormat seperti Kevin dan Rafael, beda lagi. Salah satu dari dua orang ini adalah seseorang yang berbahaya, bahkan keluarga Harrison saja tidak berani menyinggung. Jika orang seperti Gibran benar-benar membuat masalah pada orang seperti Kevin dan Rafael,
bukankah terlalu banyak kerugian yang akan Aston dapatkan jika membantu mereka? Aston mengerutkan kening dan berteriak tak berdaya, Gibran, apakah kamu ingin membunuhku? Katakan padaku, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu menyinggung seseorang seperti Bos Kevin? Gibran tertegun sejenak, dia tampak bingung dan bertanya kepada Aston, siapa Bos Kevin itu? Aston berkata dengan suara rendah, kamu tidak perlu tahu siapa Bos Kevin. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak boleh menyinggung orang seperti itu, bahkan aku saja menghormatinya, aku tidak bisa membantumu jika seperti ini masalahnya. Mendengar perkataan Aston, Gibran langsung tercengang. Dia berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Siapa sangka pada akhirnya bahkan Aston pun tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya, Gibran berencana meminta Aston untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi saat ini harapan terakhir Gibran sudah hilang. Aston berkata dengan nada penuh penyesalan kepada Gibran, Gibran, kita berteman baik. Bukannya aku tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Jika aku membantumu, aku mungkin akan mendapat masalah, aku tidak bisa menyinggung Bos Kevin. Orang seperti ini benar-benar tidak mudah diprovokasi. Gibran akhirnya menyadari keseriusan masalah tersebut, dan menjawab dengan nada putus asa, tidak masalah, Kak Aston. Aku bisa memahami hal itu. Arjuna, Elena, dan yang lainnya memandangi posisi Gibran dengan tatapan putus asa. Pada titik ini, mereka juga tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Bab 880 mereka tidak pantas mendapat permintaan maaf pada saat ini. Aston menatap Gibran dengan tatapan tak berdaya. Setelah dia ragu-ragu selama beberapa detik, dia berkata perlahan, Gibran, Bos Kevin ini benar-benar sulit untuk diprovokasi. Jika kamu percaya padaku, cepat minta maaf kepada Gary, dan kemudian minta maaf kepada Bos Kevin. Kalian semua adalah orang biasa, bos besar seperti Kevin biasanya tidak terlalu peduli dengan orang-orang seperti kalian. Jika kalian meminta maaf, mungkin dia bisa melepaskan kalian. Shirley mengerucutkan bibirnya dan berteriak, kenapa kami harus minta maaf? Kami tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Kak Indi tidak mau pergi, tetapi mereka memaksanya. Kenapa kalian harus minta maaf? Ketika Aston mendengar kata-kata Shirley, kebingungan melintas di matanya sesaat. Kemudian dia berkata lagi dengan suara rendah, dengar, orang seperti Bos Kevin bukanlah seseorang yang bisa kalian hadapi dengan mudah. Jika kalian mengganggu Kevin, kalian bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kalian akan mati. Kekayaan kalian semua mungkin tidak sebanyak yang diperoleh Kevin dalam setahun. Apa yang akan kalian gunakan untuk melawannya? Seri mengerutkan keningnya, lalu berkata dengan keras kepala, kami tidak melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini, jadi kami seharusnya tidak perlu meminta maaf. Ini tidak ada hubungannya dengan berapa kekayaan yang kami miliki. Jika ini akan menjadi masalah besar, aku akan melapor ke polisi. Aku tidak percaya masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan bantuan polisi. Morgan tersenyum, kemudian dia berkata sambil makan apel, benar. Apa yang Shirley katakan itu benar, merekalah yang seharusnya meminta maaf, bukan kami. Ketika Aston mendengar kata-kata Morgan, ekspresi wajahnya tampak makin tidak bisa berkata-kata. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa kalian semua benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kevin adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Kalian semua adalah orang biasa, bahkan jika kalian mati di tangan Kevin, tidak ada tempat untuk mengadu. Sekarang kalian ingin memanggil polisi. Apakah menurut kalian polisi akan berani ikut campur dalam hal-hal ini? Shirley berteriak dengan sangat marah, bukankah ada hukum negara di negara ini? Aston berkata dengan wajah tanpa ekspresi, hukum negara adalah untuk kalian orang biasa. Orang-orang seperti Kevin sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Sekarang meminta maaf adalah kesempatan terakhir kalian. Jika kalian tidak meminta maaf sekarang, akan terlambat untuk meminta ampun nanti. Gibran, Arjuna, dan Elena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saat ini, ekspresi wajah mereka sangat tak berdaya, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa kejadian ini akan berubah menjadi masalah besar. Setelah Indi ragu-ragu selama beberapa detik, dia kemudian berdiri dari duduknya, dan berkata dengan lembut kepada Shirley, Shirley, bagaimanapun juga, kamu yang memulai masalah hari ini, jadi kamu harus meminta maaf terlebih dahulu. Kamulah yang menendang mereka pertama kali tadi. Saat ini Indi sudah memikirkannya dengan baik.
Karena dirinya, Morgan dan yang lainnya mendapat masalah seperti itu, jadi dia tidak bisa hanya duduk diam. Indi akan meminta Shirley untuk meminta maaf terlebih dahulu, lalu meminta Raphael untuk melepaskan Morgan dan yang lainnya. Sherry berteriak dengan kesal, "Kak Indi, kami sama sekali tidak melakukan kesalahan, kenapa aku harus minta maaf?" Gadis-gadis seperti Shirley selalu memiliki pikiran yang sangat sederhana. Salah adalah salah, benar ada tak benar, dia tidak akan pernah memilih untuk berkompromi karena identitas dan latar belakang pihak lain. Shirley, itu adalah pilihan terbaik bagi kita untuk meminta maaf sekarang. Jika tidak, masalah ini hanya akan menjadi makin buruk. Yang tidak baik untuk siapapun, bujuk Indi dengan lembut, lalu melanjutkan, "Jangan khawatir, jika kamu meminta maaf sekarang, aku pasti akan menjadi perantara untuk kalian ketika Kevin dan orang-orangnya datang. Aku berjanji tidak ada satupun dari kalian yang akan disakiti." Shirley berteriak dengan sangat keras kepala, "Bagaimanapun, aku tidak mau minta maaf." Mendengar itu, Indi memandang Shirley dengan ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya. Gary berteriak dengan angkuh, "Gadis kecil, apa yang dikatakan Nona Indi tadi benar. Meminta maaf padaku sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mau meminta maaf padaku sekarang, aku akan memaafkanmu dan melepaskan kalian semua demi Nona Indi. Kalau tidak, ketika Kak Kevin, Pak Raphael dan yang lainnya datang, masalahnya tidak akan sesederhana itu. Sebaiknya pikirkan dengan hati-hati." Aston juga memandang Shirley, dan berkata, "Nona, tolong minta maaf." "Bukan masalah besar untuk meminta maaf." Shirley berdiri dari tempatnya, lalu menunduk. Ekspresi wajahnya sangat sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Gibran mengerutkan kening dan memanggil Shirley dengan lembut, "Shirley." Shirley menatap Gibran, lalu berkata dengan ekspresi yang sangat sedih, "Gibran, kenapa kamu memanggilku? Kamu juga tidak ingin aku meminta maaf, kan?" Gibran berdiri di tempatnya, tanpa mengucapkan sepatah apapun, tetapi dia sangat marah di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, Gibran merasa sangat tidak berguna sebagai teman. Dia berhasil memanggil penyelamat, tetapi pada akhirnya penyelamat itu tidak hanya tidak bisa membantu, tetapi bahkan meminta temannya untuk meminta maaf. Rasa ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hatinya. Saat ini, ekspresi wajah Arjuna, Elena, dan lainnya juga sangat muram. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah terdiam selama beberapa detik, Shirley berteriak dengan keras kepala, "Aku tidak mau meminta maaf kepada orang seperti mereka. Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Morgan berkata kepada Shirley sambil tersenyum, "Karena kamu tidak mau meminta maaf, maka jangan minta maaf. Kita memang tidak melakukan kesalahan apapun. Siapapun yang melakukan kesalahan harus meminta maaf, tapi orang itu bukan kita." Setelah Shirley mendengar kata-kata Morgan, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Morgan dengan mata berbinar dan dengan ekspresi yang terharu di wajahnya, karena hanya Morgan yang mendukung Shirley sekarang. "Aku tidak tahu kalian salah atau benar, tetapi masyarakat di negara kita saat ini bukanlah masyarakat yang benar seksalah. Tinju siapa yang lebih besar, koneksi siapa yang lebih luas, dan latar belakang siapa yang lebih kuat. Sekarang, bagaimana kalian bisa membandingkan hal-hal ini?" Dengan Bos Kevin, teriak Aston tanpa ekspresi, dan kemudian melanjutkan, "Jika orang seperti Bos Kevin ingin mempermainkan kalian sampai mati, itu lebih mudah daripada menghancurkan semut. Kalian mencoba mempertahankan harga diri kalian sekarang, dan kemudian kalian akan kehilangan nyawa. Apakah itu benar-benar layak?" Morgan menjawab Aston dengan enteng, "Memangnya apa yang bisa Kevin lakukan?" Aston terdiam saat mendengar kata-kata Morgan. Kemudian dia menoleh ke arah Gibran dan berkata, "Gibran, apa temanmu sudah gila? Aku dengan sopan meminta kalian untuk meminta maaf. Bimana sopan santun teman-temanmu?" Sementara Gibran melihat posisi Morgan dan tidak berkata apa-apa. Namun, Indi memandang Morgan dari atas ke bawah, dia merasa bahwa nada suara Morgan sangat percaya diri saat mengucapkan kata-kata tersebut saat ini, yang membuatnya merasa sedikit bingung. Indi tidak tahu dari mana asal kepercayaan diri Morgan. Shirley juga tampak sedikit ragu, lalu berbisik kepada Morgan, "Morgan, bagaimana jika aku minta maaf saja?" Ketika Morgan mendengar ini, dia sedikit tersenyum. Kemudian dia berkata dengan wajah tenang, "Shirley, ingat, kamu adalah temanku. Jadi mulai sekarang,
Tidak peduli apa yang kamu lakukan itu benar atau salah, kamu tidak perlu meminta maaf kepada siapapun. Karena orang-orang ini tidak pantas mendapat permintaan maaf darimu. Terima kasih sudah mampir. Bersambung.